Bab 895. Keengganan sang selebgram. Kenzi menghampiri Echa Aera dan melihat dia hanya ketakutan, tidak terluka. Dia mengambil ranselnya dari tanah, melemparkannya padanya, dan memintanya pergi dari sini. Kecuali Echa Aera, kedua temannya sudah tewas. Logan Sakta dibiarkan hidup oleh Alucardi, hanya menghabiskan esensi dan darah di tubuhnya, menjadikannya sangat tua dan lemah, namun perlahan-lahan mati. Pria gendut lainnya bernama Dadung langsung dibunuh oleh Alucardi dengan menggunakan ilmu sihir saat ia kabur dari pintu, mirip dengan Logan Sakta, kematiannya juga sangat tragis. Echa Aera melihat kedua rekan kerjanya, yang masih hidup belum lama ini, namun menjadi seperti ini hanya dalam waktu sekitar 1 jam, dia merasa sedih dan takut, lalu mulai menangis lagi. Kenzi meliriknya dan berkata dengan acuh tak acuh. Orang tidak bisa dibangkitkan setelah mati. Lebih baik Nona Echa mengendalikan kesedihan. Echa Aera sepertinya sangat takut pada Kenzi. Setelah mendengar ini, dia menatap Kenzi menekan emosinya, tidak berani menangis lagi. Dia sudah tahu sekarang bahwa Kenzi jelas merupakan orang langka di dunia. Kekuatannya telah melampaui imajinasi orang biasa manapun. Echa Aera sangat berterima kasih kepada Kenzi karena telah menyelamatkannya, tetapi pada saat yang sama dia juga sangat takut. Takut jika dia secara tidak sengaja menyinggung perasaan Kenzi, yang akan membawa konsekuensi yang tidak terbayangkan pada dirinya. Jadi Echa Aera hanya bisa menundukkan kepalanya dan mengikuti Kenzi. Sebelum keluar, Echa Aera merasa tidak tega meninggalkan tubuh temannya begitu saja. Dia menatap Kenzi dengan mata lemah dan memohon. Saudara Kenzi, tolong, mereka berdua bekerja di studio yang sama denganku. Saya tidak bisa memindahkan mereka sendirian dan ingin meminta Anda membantu menguburkan mereka berdua. Kenzi tidak mengatakan apa-apa setelah mendengar ini. Pikiran Echa Aera menunjukkan dia dapat dianggap sebagai wanita yang penuh kasih dan baik hati, jadi Kenzi mengangguk dan berencana untuk membantu menguburkan dua pria malang itu. Kenzi tidak perlu Echa Aera untuk melakukan apapun, dia menemukan tanah kosong di dekat tambang, menyeret keempat mayat itu dan menguburkannya. Saat berjalan keluar dari tambang, Kenzi mengambil beberapa batu dan menutup pintu masuk, yang dianggap sebagai kuburan. Ayo pergi, aku akan mengantarmu turun gunung. Kenzi memimpin Echa Aera keluar dari tambang tanpa banyak bicara. Keduanya berjalan menyusuri hutan belantara. Kenzi tidak berbicara, dan Echa Aera tidak berani mengatakan apapun. Keduanya berjalan lama. Echa Aera ingin mengatakan sesuatu beberapa kali, tetapi dia selalu ragu-ragu. Kenzi melihatnya dan bertanya langsung. Jika ada yang ingin kau katakan, jangan ragu, katakan saja. Kenzi menyingkirkan rumput liar yang menghalangi jalan dan berjalan ke dalam hutan. Setelah mendengar ini, Echa Aera menjadi sedikit lebih berani dan buru-buru mengikuti jejaknya. Dia tersipu dan berkata, Saudara Kenzi, terima kasih. Terima kasih telah menyelamatkan saya. Dia berkata sambil tersenyum, dengan ekspresi terima kasih yang tulus. Jika Kenzi tidak muncul di rumah bobrok tadi dan membunuh dua iblis dengan ilmu yang sangat kuat, dapat diperkirakan bahwa dia akan diculik secara paksa oleh dua iblis mengerikan itu, dan pada akhirnya berakhir dengan sangat menyedihkan. Lucunya, ketika Kenzi mengikutinya dan teman-temannya dari kejauhan, dia mengira pria yang terlihat seperti anak laki-laki lemah itu pasti penjahat yang licik. Memikirkan prasangka sebelumnya terhadap Kenzi, Echa Aera mau tak mau menundukkan kepalanya karena malu. Jangan berterima kasih padaku. Niatku bukan untuk menyelamatkanmu, jadi tidak perlu mengingatnya. Kata-kata Kenzi jelas dan singkat, tanpa banyak emosi. Dia bahkan tidak melihat ke arah Echa Aera, dia selalu fokus dengan jalan di depan. Melihat ketidakpeduliannya, hati Echa Aera tidak enak, ada perasaan yang belum pernah dia alami sebelumnya, merasa seolah-olah dia bukanlah wanita cantik yang menarik bagi pria. Dia tidak tahu bagaimana mengobrol dengan Kenzi. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, dia akhirnya menemukan topik. Saudara Kenzi, saya ingat kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu juga akan pergi ke sekolah dasar Lobatang. Apakah yang akan kamu lakukan di sana? Matanya penuh harapan, berharap Kenzi bisa mengobrol dengannya beberapa kata saja. Di satu sisi, dia masih sedikit takut. Bagaimanapun, dia baru saja mengalami bencana, dan dia ingin ada seseorang yang bisa diajak ngobrol. Di sisi lain, dia tertarik pada Kenzi. Pria misterius dan aneh ini bikin dia penasaran dan ingin tahu lebih banyak tentang pribadinya. Kenzi tidak akan dengan santai menceritakan urusannya kepada orang luar yang tidak akrab. Tidak ada masalah. Aku hanya ingin pergi ke sekolah itu untuk melihat-lihat. Melihat-lihat, Echa Aera menatapnya dengan sedikit terkejut, berpikir dalam hati,
dia berjalan di gunung ini sendirian, mendaki gunung dan menuruni lembah, tanpa lelah, hanya untuk melihat-lihat. Jelas sekali dia punya rahasia yang tidak ingin dia ceritakan. H.H. Aira tahu bahwa menanyakan privasi orang lain adalah hal yang tidak terhormat, tetapi untuk beberapa alasan, sekarang H.H. Aira mau tidak mau makin penasaran. Dia mengambil 2 langkah ke depan dan berkata dengan mata berbinar. Saudara Kenzi, kamu adalah penyelamatku. Jika butuh bantuan dalam hal apapun, kamu bisa memberitahuku. Orang yang bertanggung jawab atas sekolah Loatang itu sangat kenal dekat denganku. Kenzi tersenyum setelah mendengar ini dan tidak berkata apa-apa. Dia tahu betul bahwa tidak ada orang lain yang bisa membantunya, selebgram cantik di sebelahnya, mungkin juga kurang membantu. H.H. Aira tampak sedikit cemas, ingin membuktikan kemampuannya kepada Kenzi, dan berkata, Saudara Kenzi, jangan meremehkan saya. Meskipun saya hanya seorang selebriti internet yang melakukan siaran langsung, saya punya banyak penggemar. Ada beberapa orang kelas atas. Jika ingin melakukan sesuatu, seperti membangun beberapa proyek untuk sekolah terpencil, saya dapat membantu memobilisasi dan bahkan mengumpulkan dana. Selain itu, kedua orang tuaku adalah pejabat tinggi. Jika perlu, saya juga dapat membantu Anda berkomunikasi tentang urusan pemerintahan yang sulit untuk ditangani. Kenzi menyela, berhenti dan berkata, Oke, saya menghargai kebaikanmu. Kamu bisa membantuku dengan hal lain. Hanya sedikit bantuan, yaitu jangan beritahu siapapun tentang aku setelah kamu turun gunung. H.H. Aira sedikit terdiam dan menatapnya dengan canggung. Setelah sekian lama, dia mengangguk. Tidak lama kemudian, Kenzi membawa H.H. Aira kembali ke kaki gunung. Ketika mereka sampai di jalan pedesaan yang bisa dilewati sepeda motor, Kenzi berhenti berjalan. Oke, kawasan ini bukan lagi tanah tak bertuan. Tadi ada sepeda motor lewat, dan pasti ada sinyal ponsel. Jadi, kamu pasti aman di sini. Aku tidak akan mengantarmu lagi, kamu bisa pergi sendiri. H.H. Aira bertanya, bagaimana denganmu? Aku akan berbalik dan terus berjalan ke pegunungan, tempat yang harus aku tuju. H.H. Aira sedikit enggan dan ingin berada di sisinya. Dia ingin melanjutkan ke sekolah dasar Lobatang, tetapi kedua rekan kerjanya telah mengalami kecelakaan di jalan, dan sekarang dia adalah satu-satunya gadis muda yang tersisa. Bahkan meski dia pergi ke sana, itu tidak ada artinya. Selain itu, dia benar-benar tidak berani lagi masuk ke hutan pegunungan yang dalam dan membuat bulu kuduk berdiri. Melihat Kenzi pergi setelah selesai berbicara, H.H. Aira buru-buru mengikutinya, tersipu dan berkata, Saudara Kenzi, bisakah kamu meninggalkan nomor teleponmu? Saat aku punya waktu, saat aku ingin pergi mencarimu. Petik 2. Untuk apa kamu mencariku? Kenzi terus berjalan sambil bicara. Jika kamu ingin membalas kebaikan karena menyelamatkan hidupmu, tidak perlu. Sudah kubilang, aku tidak bermaksud menyelamatkan kamu. H.H. sedikit malu dengan kata-kata Kenzi. Dia tidak menyangka akan sangat sulit berteman dengannya, dia bahkan tidak bisa mendapatkan nomor teleponnya. Di masa lalu, selalu laki-laki yang berinisiatif meminta nomor teleponnya, tapi dia tidak pernah mau memberikan. Melihat Kenzi berjalan pergi tanpa menoleh ke belakang, H.H. Aira mengumpulkan keberaniannya, menjulurkan lehernya dan berteriak kepadanya, Saudara Kenzi, nomor telepon saya mudah diingat, 6666, 6666, totalnya 86. Jika kamu punya kesempatan ke ibu kota, ingatlah untuk menemukanku. Bab 896. Ibu yang energi. Saat Kenzi memasuki pegunungan lagi, hari sudah gelap. Dia membuang banyak waktu dalam perjalanan bolak-balik, jadi begitu memasuki pegunungan, dia mulai menggunakan teknik meringankan tubuh untuk melompat dan berlari melewati pegunungan dan hutan untuk mempersingkat waktu perjalanan sebanyak mungkin. Saat mengantar H.H. Aira turun gunung barusan, melalui obrolan, Kenzi sudah mengetahui perkiraan lokasi sekolah dasar Lobatang, sehingga Kenzi tidak berhenti sama sekali di sepanjang perjalanan, mendaki gunung dan melintasi lembah, mengambil jalur lurus dengan cepat. Saat fajar keesokan harinya, Kenzi akhirnya melintasi pegunungan dan tiba di jurang yang sepi, Lobatang. Desa Lobatang merupakan desa paling terpencil dan terbelakang yang pernah dilihat Kenzi dalam perjalanannya. Hanya ada beberapa rumah tangga di seluruh desa. Di halaman rumah bata yang jarang dan tampak kumuh, Kenzi hampir tidak bisa melihat pria atau wanita muda. Dia hanya bisa melihat satu demi satu orang tua berkulit gelap, kurus, dan keriput serta beberapa anak yang berpakaian lusuh dan kotor, namun tetap polos dan bahagia. Semua pria, wanita muda dan paruh baya telah pergi bekerja, dan yang tersisa di desa hanyalah orang tua dan anak-anak yang membutuhkan perawatan. Melihat orang asing dari kota muncul di pintu masuk desa,
seorang lelaki tua yang sedang menggembalakan domba, dan beberapa anak yang membawa tas sekolah. Mereka semua berkumpul mengelilinginya dengan penuh semangat dan antusias. Dari mana kamu? Kenapa kamu tidak berkendara ke sini? Oh, jembatannya runtuh lagi, mobilnya tidak bisa datang. Paman, apakah kamu membawa sesuatu yang enak? Jangan ganggu, jangan berisik, dan jangan basa-basi, paman pasti belum sarapan. Orang-orang tua dan anak-anak di desa itu begitu sederhana dan antusias. Setelah lelaki tua itu melambaikan tangannya dan anak-anak pergi ke sekolah, dia berhenti menggembala domba-domba, dengan antusias meraih Kenzi, dan bersikeras menyeret Kenzi ke rumahnya untuk sarapan. Kenzi sedikit malu, tetapi dia harus mengakui, dia menyukai kesederhanaan dan kebaikan orang pegunungan. Selain itu, dia sangat lapar, jadi dia mengikuti lelaki tua itu ke dalam rumahnya. Memanfaatkan kesempatan untuk makan, Kenzi mengobrol dengan para lansia dan mengetahui bahwa dua sukarelawan memang datang ke sekolah dasar desa beberapa waktu lalu. Salah satunya berusia 40 atau 50-an, dan yang lainnya berusia sekitar 30 tahun, keduanya perempuan. Orang lanjut usia tidak akan merasa aneh jika dua orang relawan datang ke sekolah karena sekolah di sini tidak punya guru, sehingga seringkali ada orang-orang baik hati di masyarakat yang secara sukarela mengajar atau melakukan pekerjaan sukarela untuk sekolah, dan sebagainya. Saat lelaki tua itu bercerita tentang kedua relawan perempuan tersebut, ia tidak terlalu terkesan, ia hanya mengucapkan terima kasih kepada berbagai kelompok orang-orang yang peduli di masyarakat. Setelah mendengar ini, Kenzi diam-diam merasa senang dan bahagia. Yang satu berumur 40 atau 50 tahun bernama Ratih, dan yang lainnya bernama Dian, berumur sekitar 30 tahun, dan keduanya perempuan. Mereka pasti ibunya, Ratih Wijaya yang ia cari, dan Dian Ara, mantan agen Alpas Kuat yang menjaga ibunya. Terima kasih, Pak Tua. Setelah makan, Kenzi tidak tinggal lebih lama lagi, dia mengucapkan selamat tinggal kepada lelaki tua itu dan ingin pergi ke sekolah untuk menemui ibunya. Sebelum keluar, Kenzi mengeluarkan semua bungkus rokok di ranselnya sebagai tanda terima kasih kepada lelaki tua itu. Meskipun rokok yang dihisap Kenzi, harganya hanya beberapa dolar untuk sebungkus, namun dibandingkan dengan rokok kering yang dihisap oleh para lansia, rokok tersebut masih jauh lebih canggih. Kali ini, lelaki tua itu tertawa terbahak-bahak karena bahagia. Meninggalkan rumah lelaki tua itu, Kenzi mengikuti arah yang ditunjukkan dan berjalan menuju Bukit Gundul di luar desa. Sesaat setelah meninggalkan desa, Kenzi melihat ada deretan rumah beratap datar yang dibangun di atas bukit kecil, bersandar pada tembok gunung, dengan tembok pelindung rendah di kiri dan kanan, yang dirangkai membentuk persegi. Di halaman, di tengah alun-alun, masih ada bendera yang berkibar tinggi. Jika ada rumah bergaya lebih modern disebut di jurang ini, itu adalah sekolah dasar di Lobatang. Berkat bantuan kepedulian dari berbagai lapisan masyarakat, walaupun sekolah ini tidak terlalu indah dan tidak terlalu besar, namun cukup memuaskan. Punya lapangan yang memadai, jalur lari, dan lain-lain, apalagi seluruh sekolah terlihat bersih dan rapi, penuh dengan semangat, hidup sederhana dan kerja keras. Kenzi melangkah ke gerbang sekolah dan mendengar bel berbunyi. Dia meraih seorang siswa sekolah dasar yang sedang berlari dan bertanya, "Nak, paman ingin menanyakan sesuatu padamu." Dua sukarelawan yang datang beberapa waktu lalu, satu adalah Bibi Ratih, dan yang lainnya adalah Bibi Dian. Kamu tahu di mana mereka berada? Siswa sekolah dasar itu diajar dengan baik dan sangat sopan. Mereka segera berdiri tegak dan berkata dengan lantang. "Halo, Paman. Maksud Paman seharusnya Bu Guru Ratih dan Bu Guru Dian, kan?" Bu Guru Ratih mengajar di kelas 3, dan Bu Guru Dian mengajar di kelas 5. Kenzi sedikit terkejut setelah mendengar ini, Bu Guru Ratih. Jadi, ibuku bukan lagi seorang penjual warung kecil, tapi seorang guru. Kenzi benar-benar memuji ibunya di dalam hati. Ibunya tidak pernah menjadi guru seumur hidupnya. Sekarang dia tiba-tiba mulai mengajar siswa SD, bisakah dia melakukannya? Kenzi tidak ingin mengganggu ibunya yang ada di dalam kelas. Ruang kelasnya tidak terlalu besar, dan sebenarnya tidak perlu terlalu besar. Hanya ada satu ruang untuk setiap kelas, dan hanya ada sekitar selusin murid di dalamnya. Namun, ruang kelasnya bersih dan terang, jarak tempat duduk tertata rapi, suara bacaan nyaring dan seragam, terlihat cukup energik. Kenzi diam-diam melihat melalui jendela bahwa ibunya, Ratih Wijaya, telah berubah dari wanita yang biasanya sebagai pemilik kedai makanan ringan yang mengenakan celemek, jadi wanita berpakaian rapi, sederhana, memegang buku teks. Dia berjalan mondar-mandir di lorong di antara kursi-kursi. Dia membacakan sebuah kalimat dan selusin siswa sekolah dasar mengikutinya dan membaca dengan lantang.
Ada seorang siswa sekolah dasar yang diam-diam menatap teman sekelasnya, dan ketika Ratih Wijaya melihatnya, dia memasang wajah datar dan terbatuk-batuk, matanya serius, benar-benar terlihat seperti seorang guru yang hebat. Kenzi menutup mulutnya dan tersenyum diam-diam. Ibunya tampak energi seperti dia beberapa tahun lebih muda. Awalnya Kenzi khawatir ibunya tidak akan beradaptasi dengan baik, tetapi sekarang tampaknya dia menjalani kehidupan yang bersemangat dan hidup lebih baik.